Bayangkan, danau seluas hampir 2 hektar ini hanya terbentuk dalam waktu 1 hari. Sontak saja warga Kelurahan Sikumana, Kota Kupang terheran-heran dengan fenomena alam ini. Wilayah yang dulunya kering kerontang kini berlimpah air. Saking banyaknya air, warga bahkan bisa membuat pancuran air langsung di depan pintu rumahnya. Hikmahnya, sekarang sumber air sudah dekat. Pasca badai Seroja, 7 mata air tiba-tiba muncul. Munculnya mata air ini disertai letupan yang menyebabkan sebatang pohon pisang bahkan tercabut. Punggung bukit ini tiba-tiba menjadi mata air yang menyembur dengan deras dan berlimpah ruah. Kondisi ini tak pernah terbayangkan dalam pemikiran Ida, pemilik lahan tempat munculnya mata air. Senin pagi yang hari Minggu Minggu paginya badai kan. Nah pagi bangun potong lihat muncul meleleh sampai di depan rumah situ, datang ternyata mata air suka keluar, airnya mulai tuh potong kasih bersih jalur. Terus yang dari atas itu ya 2 hari kemudian dulu baru mulai keluar lagi dari atas. Salah seorang warga yang telah puluhan tahun tinggal di tempat ini juga mengaku tahun 1995 silam pernah muncul mata air, namun tak sebesar ini. Dibandingkan dengan sekarang? Wah, ini sampai seban dengan dulu bawah. Ini besar sekali ini. Dulu kecil begini ya. Warga takjub, tapi tak sedikit yang takut. Takjub karena limpahan air sebanyak ini tak pernah terjadi. Takut karena genangan air berubah menjadi danau dan menenggelamkan 2 hektar lahan pertanian warga. Bukan tidak mungkin luas danau akan terus bertambah dan menenggelamkan permukiman. Danau baru ini pun menjadi daya tarik wisata baru di Kota Kupang. Banyak warga yang datang untuk melihat hingga ingin mandi, merasakan segarnya air yang langsung keluar dari perut bumi. Sebenarnya danau baru ini bisa saja muncul di lokasi lainnya. Kondisi geologis Kota Kupang yang berunsur kapur dan karang berpotensi memiliki sungai bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa meluap jika volume air meningkat akibat hujan berkepanjangan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bayangkan, danau seluas hampir 2 hektar ini hanya terbentuk dalam waktu 1 hari. Sontak saja warga Kelurahan Sikumana, Kota Kupang terheran-heran dengan fenomena alam ini. Wilayah yang dulunya kering kerontang kini berlimpah air. Saking banyaknya air, warga bahkan bisa membuat pancuran air langsung di depan pintu rumahnya. Hikmahnya, sekarang sumber air sudah dekat. Pasca badai Seroja, 7 mata air tiba-tiba muncul. Munculnya mata air ini disertai letupan yang menyebabkan sebatang pohon pisang bahkan tercabut. Punggung bukit ini tiba-tiba menjadi mata air yang menyembur dengan deras dan berlimpah ruah. Kondisi ini tak pernah terbayangkan dalam pemikiran Ida, pemilik lahan tempat munculnya mata air. Senin pagi yang hari Minggu paginya badai kan. Nah pagi bangun potong lihat muncul meleleh sampai di depan rumah situ, datang ternyata mata air suka keluar, airnya mulai tuh potong kasih bersih jalur. Terus yang dari atas itu ya 2 hari kemudian dulu baru mulai keluar lagi dari atas. Salah seorang warga yang telah puluhan tahun tinggal di tempat ini juga mengaku tahun 1995 silam pernah muncul mata air, namun tak sebesar ini. Dibandingkan dengan sekarang? Wah, ini sampai seban dengan dulu bawah. Ini besar sekali ini. Dulu kecil begini ya. Warga takjub, tapi tak sedikit yang takut. Takjub karena limpahan air sebanyak ini tak pernah terjadi. Takut karena genangan air berubah menjadi danau dan menenggelamkan 2 hektar lahan pertanian warga. Bukan tidak mungkin luas danau akan terus bertambah dan menenggelamkan permukiman. Danau baru ini pun menjadi daya tarik wisata baru di Kota Kupang. Banyak warga yang datang untuk melihat
hingga ingin mandi, merasakan segarnya air yang langsung keluar dari perut bumi. Sebenarnya danau baru ini bisa saja muncul di lokasi lainnya. Kondisi geologis kota Kupang yang berunsur kapur dan karang berpotensi memiliki sungai bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa meluap jika volume air meningkat akibat hujan berkepanjangan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.